Akhirnya di episode ini kita bisa melihat karakter baru yang memang akan berpengaruh sekali untuk cerita ke depannya, yaitu si cewek ninja yang berjenis Beastman. Ninja ini nantinya pasti akan ikut dengan kelompok si Ark, namun tugasnya akan lebih ke pencarian informasi sih. Tapi kalau kita bisa lihat di sini memang pertemuan mereka yang singkat ini memang dibutuhkan sekali untuk membangun keadaan dunia perbudakan elf dan Beastman yang akan kita lihat harusnya. Jadi dalam perbudakan ini nggak cuma elf doang nih yang jadi korban nih. Ras Beastman pun jadi korban perbudakan oleh para manusia di dunianya. Apalagi pertemuan di episode ini difokuskan ke si Ark dengan si Danka, si pejuang elf yang juga baru aja pertama kali kita bertemu di sini. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Gaikotsuki Sesama episode keempat. Di episode 4 kita bisa melihat sebuah relasi yang sudah dibangun oleh si Ark dengan para elf karena dia sudah menerima permintaan dari si Ariane untuk menyewanya sebagai pembantu dalam penyelamatan elf yang diculik dan akan dijadikan budak oleh manusia. Malahan ada rasa kesel juga sih saya pas ngeliat episode ini. Belum parah sih, cuman udah mulai dipancing gitu kan pas ngeliat bocah elfnya dijilat sama si penculik. Wah, bikin emosi sih itu ya. Tetapi untungnya saja kan dari awal Ariane sudah berbicara dengan si Ark untuk menyewanya sebagai pembantu tenaga tempur untuk menyelamatkan para elf. Namun si Ark ada ragu-ragu karena takut nantinya teman-teman elf yang lainnya akan khawatir jika ada orang luar yang ikut dalam membantu penyelamatan elf di sini. Karena memang elf itu kan makhluk yang cukup tertutup. Namun akibat penculikan dan perbudakan yang membuat mereka jadi cukup sensitif dengan orang luar yang takutnya akan memperparah keadaan penyelamatan elf yang sedang dilakukan. Atau memang takutnya akan menjadi pengkhianat nih orang yang dipercayai sama mereka, takutnya begitu. Namun dikarenakan Ariane sudah melihat skill Ark itu seperti apa, makanya dia memutuskan untuk menyewa Ark karena kekuatannya yang cukup berguna untuk menyelamatkan para elf. Terutama memang skill anti-curse dari si Ark yang cukup berguna untuk melepaskan kalung budak dari para tawanan. Terlebih memang si Ark ini sudah dilihat dengan matanya sendiri. Dia itu sudah memiliki niat baik di depan anak-anak elf dan memiliki teman makhluk spirit yang sakral yang menambah rasa percaya Ariane terhadap Ark sebagai orang yang baik. Tentu akibat hal itulah Ark akhirnya menerima permintaan Ariane untuk membantu penyelamatan elf sekarang ini. Setelah selesai pelakuan perjanjian, di sini Ark dan Ariane melakukan teleportasi ke kota Diento yang membuat Ariane cukup kaget akibat sihir teleportasi yang cukup cepat tanpa rapalan yang dilakukan oleh si Ark. Dan hal itu akan sangat berguna sekali dalam misi penyelamatan elf karena dalam keadaan genting, mereka bisa dengan cepat untuk berteleportasi ke tempat yang aman. Lalu ketika mereka sudah masuk ke dalam kota, akhirnya Ark bisa menemui rekan dari si Ariane. Namun dalam bayangan si Ark, yang memang kita semua tahu kan gambaran elf itu cantik dan ganteng seperti Ariane, yang bermuka cantik dan bertubuh molek menggoda, yang membuat Ark itu berantisipasi dengan gimana sih muka dari rekan elfnya. Tapi sayang sekali ya, ketika rekan elfnya datang, Ark langsung kaget karena muka dari si elf yang seram dan bermata tajam, tidak sesuai dengan bayangan si Ark mengenai muka elf yang menawan. Sampai-sampai si Ponta pun kaget dan sembunyi di belakang Ark kan. Dan nama dari si rekan elf tersebut adalah Danka, yang memang di awal-awal episode ini cukup dingin ya dia terhadap si Ark, dan memang cara ngomongnya aja berat gitu. Dalam perbincangan antara mereka bertiga di sini, Ark awalnya dicuekin sama si Danka karena terlihat tidak percaya dengan si Ark. Ketika dijelasin sama Ariane, baru deh Danka ini mengerti kenapa Ariane itu butuh bantuan dari si Ark. Dan ketika berbicara juga, si Ponta yang mencium bau makanan tiba-tiba keluar dan membuat Danka pun kaget akan hal itu. Setelahnya baru deh ngomongin misi penyelamatan tawanan elf yang berada di kawasan hiburan dan mereka berencana untuk menjalankan misi mereka di malam hari ketika mereka semua sudah tertidur. Karena wajar ya penyergapan di malam hari. Dan masuk akal juga, karena memang dalam keadaan ini bisa lebih tenang dalam penyergapan musuh yang sedang tidur. Setelah Ark ini pergi menyelesaikan misi banditnya di guild, ada perbincangan antara si Ariane dengan Danka di mana mereka ada membicarakan mengenai Ariane yang tumben banget bisa percaya dengan orang lain. Dan dia ada berbicara bahwa jika tidak ada Ark, mungkin dia pun akan menjadi tawanan oleh para penculik di episode sebelumnya. Apalagi ada pembicaraan mengenai kakaknya Ariane yang memiliki skill pejuang terhebat di desanya, yang mungkin tidak akan terlihat di season 1 ini ya, kalau bisa pun nanti sebentar doang mungkin. Karena skill kakaknya, Ariane ini sudah lebih tinggi dari dia. Atau mungkin kalau menurut gue sendiri, itu skill kakaknya si Ariane itu sudah setara dengan ibunya lah, yang bisa dibilang sebagai swordmaster di desa elfnya. Baru di sehabis pembicaraan itu, kita bisa melihat sedikit adegan yang cukup bikin emosi penonton, yaitu adegan di penjara bawah tanah yang dikhususkan tawanan elf yang sudah ditangkap sebelumnya. Di sini bisa kita lihat mereka itu masih anak-anak yang tidak mengerti apa-apa dan berharap bisa ditolong oleh regu penyelamatan dari si elf. Dalam pembicaraan para bandit yang akan mengirim elf ini besok pagi, ada satu anak elf yang memberontak dan mengatakan pasti para pejuang elf akan menolong mereka, dan ditertawakan oleh si bandit, dan anak elf itu ditarik rambutnya dan dijilat pipinya.
Serius, itu adegan bikin emosi tingkat dewa asli. Manusia-manusia di dunia itu laknat semua gitu kan. Kalau nggak penculikan, maling. Kalau nggak maling, perbudakan. Udah bukan main, men. Laknat banget dah asli ngelihatnya. Seriusan, kesel juga saya di sini. Tapi untung aja rencana Ark dan para elf sudah mulai dijalankan ya pada saat malam hari, di mana mereka sudah pergi menuju tempat rumah penculikannya. Tapi pada saat mereka sedang berjalan, kita dihadapkan dengan kemunculan sebuah karakter ninja cewek yang ada di belakang mereka dan berada di atap rumah. Itu tuh akhirnya kemunculan si ninja beastman-nya di sini. Ketika Ark dan yang lain sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya, di sini mereka malah menemukan banyak bandit yang sudah dibunuh dengan sekali serangan. Terlebih ketika Ark sudah masuk ke ruangan terkunci di sini, dia sudah menemukan bandit yang sudah dibunuh dan tiba-tiba dia diserang oleh bayangan hitam yang membuat Ark itu kaget dan menyebutnya sebagai ninja. Ketika Ark menyebut kata-kata itu, dia tiba-tiba berbicara dan menanyakan dari mana Ark itu tahu istilah ninja. Karena dalam dunia itu yang mengerti istilah ninja hanya beberapa kelompok saja. Jadi ninja itu dianggap sebagai eksistensi yang rahasia dan tidak diketahui oleh banyak orang gitu kan. Makanya dia kaget ketika Ark itu manggil dia ninja kan. Namun untung saja dia tidak nyerang lagi karena dia melihat Ponta yang keluar dari belakang si Ark. Dia pun memberikan informasi kepada si Ark mengenai elf yang ditawan di istana penguasa. Dan dia pun memberikan sebuah dokumen rahasia mengenai bukti kontrak pembelian elf oleh penguasa kota. Hal ini menambah kuat bukti-bukti bahwa manusia menangkap elf dan menjualnya, yang nanti akan terjadi peperangan politik antara kerajaan daerah dan ras yang akan kita lihat harusnya antara kerajaan beastman, elf, dan manusia itu sendiri. Itu nanti bisa kelihatan. Mungkin di season 1-nya nggak nyampe kali ya. Mungkin juga nyampe, mungkin juga nggak. Kita lihat aja nanti ya. Di sini ada adegan di mana Aryani melawan bandit yang mergoki mereka dengan membakar musuh hidup-hidup. Itu asli, animasinya diperjelas loh, yang bikin saya pun terpukau gitu. Walau agak serem tapi ada rasa keren gitu ya kan. Dan akhirnya mereka pun bisa menyelamatkan anak-anak elf yang ditangkap, dan Ark pun menteleportasi mereka ke tempat yang aman dan membuka kalung budak mereka yang membuat Danka pun kaget dengan skill yang dimiliki oleh si Ark. Akhirnya di ending pun Aryani dan Ark ditugaskan lagi untuk menolong dua elf yang sedang disekap oleh penguasa daerah sana, yang membuat episode selanjutnya kita akan bisa melihat bapak-bapak laknat yang lagi mau melecehkan elf, dan tentu kita bisa bertemu lagi dengan si ninja beastman yang bernama Chiyome, tentu dengan temannya yang memiliki badan besar yang sudah kita lihat di ending episode ini juga, yang nanti akan sangat berteman sekali dengan si Ark. Keren. Oke, itu pembahasan mengenai Geikotsu Kisama episode keempat. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.